Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang adik-adik sekalian di video pembahasan ekonomi mikro materi konsep dasar. Pada pertemuan ini, kita akan sedikit saja membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, karena tujuannya hanya untuk memancing kembali apa yang sudah adik-adik dapatkan sebelumnya di mata kuliah pengantar ekonomi pada semester sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang bisa dikatakan sudah sangat lama berkembang. Bahkan sebelum Adam Smith lahir pun, ilmu ekonomi sudah banyak dibahas oleh negara-negara yang berperadaban tinggi. Sayangnya, literatur-literatur terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi yang banyak beredar di sekitar kita saat ini tidak terlalu banyak memberikan panggung pada pemikiran-pemikiran praklasik yang bahkan sudah ada sejak zaman Sumeria kuno. Ya, mungkin adik-adik pernah mendengar ungkapan bahwa kita adalah manusia ekonomi atau economic man. Ungkapan tersebut bisa dikatakan sangat menggambarkan bagaimana sebenarnya ilmu ekonomi itu dan keterkaitannya dengan psikologis kita sebagai manusia. Saya yakin adik-adik pernah mengalami kegalauan ya. Entah itu kegalauan karena harus memilih salah satu di antara dua pilihan atau banyak pilihan dan sebagainya. Kegalauan itu terjadi karena adik-adik sedang menimbang dan membandingkan atau kita gunakan kata menghitung lah. Apa keuntungan yang saya akan dapatkan jika memilih A, B, atau C? Nah, jika memilih A, saya dapat apa dan kehilangan apa. Begitu pula jika saya memilih B, C, dan seterusnya. Nah, kalau kita kembalikan lagi, apa yang adik-adik alami yang disebut dengan kegalauan tadi itu adalah konsep dasar dari ilmu ekonomi. Adik-adik diharuskan untuk memilih A, B, dan C untuk memperoleh kepuasan. Kenapa memilih? Karena A, B, dan C ini sifatnya terbatas, langka, scarcity istilahnya di dalam ekonomi itu. Nah, maka adik-adik diharuskan untuk melakukan pilihan-pilihan atau choice. Tidak ada opsi the winner take all, rakus namanya itu ya. Walaupun rakus itu diperbolehkan oleh Adam Smith, tapi banyak pemikir-pemikir ekonomi yang memadukan antara sains dan moral atau agama tidak memperbolehkannya. Nah, oke, kita lanjut. Pilihan-pilihan yang sedang adik-adik lakukan ini terjadi karena ada yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Yaitu tadi sesuatu yang akan ada atau yang akan kita dapatkan dan sesuatu yang akan hilang atau tidak akan kita dapatkan jika memilih opsi-opsi tadi. Nah, proses-proses alamiah yang selalu terjadi dalam kehidupan kita inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi itu ada. Dibutuhkan teknik-teknik analisa yang tepat untuk memaksimalkan apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari dari pilihan-pilihan yang akan kita lakukan. Nah, oke, sampai di sini saya yakin adik-adik pasti sudah memiliki rangkaian kata masing-masing untuk mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Sekarang kita masuk pada apa saja sih alat-alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Ya, sudah pasti dan tidak lain adalah grafik dan kurva, kemudian ada juga matematika dan statistika. Alat-alat analisis ini sangat dibutuhkan untuk menerangkan teori-teori ilmu ekonomi yang ada dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva contohnya. Jika di dalam dunia kedokteran, kita pasti sering kan ya melihat gambar-gambar yang menjelaskan bagian dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita ke dokter gigi nih, pasti ada gambar atau patung bagaimana dalaman mulut kita ini. Nah, jika kita ke dokter spesialis dalam, jantung, paru, dan lain-lain, juga pasti ada gambar atau patung terkait dengan spesialisasi mereka masing-masing. Nah, kegunaan gambar atau patung dalam ruangan dokter-dokter tersebut sama saja halnya dengan grafik dan kurva yang adik-adik bakal temui di dalam mempelajari ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro. Kegunaannya untuk memperjelas dan mempermudah kita memahami teori-teori tersebut. Begitu juga dengan matematika dan statistika. Sebagai ilmu sosial, ilmu ekonomi itu tidak dapat menguji teori-teorinya sebagaimana ilmu pengetahuan lain yang bisa menguji teori-teori mereka di dalam laboratorium. Oleh karena itu, dibutuhkanlah matematika dan statistika untuk menguji kebenaran dari teori-teori tersebut. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang metodologi dalam ilmu ekonomi. Apa sebenarnya metodologi itu? Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu apa itu metodologi, tapi ada baiknya kita ulang sedikit ya apa sebenarnya metodologi itu. Nah, metodologi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menentukan kebenaran ini. Nah, ini tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan metodologi dalam ilmu ekonomi? Ada beberapa cara yang menjadi metodologi dalam ilmu ekonomi, diantaranya yaitu teori ekonomi, model ekonomi, metode deduktif dan induktif, ceteris paribus, ekonomi positif, dan ekonomi normatif.
Sekarang kita coba ya untuk membahasnya sedikit satu persatu. Teori ekonomi. Tadi sedikit sudah kita bahas tentang apa itu ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi ada teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana individu atau kelompok melakukan pilihan-pilihan terhadap sumber daya yang bersifat langka dengan memperhitungkan opportunity cost dari setiap pilihan yang ada. Teori-teori ini adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat, aksi reaksi dari setiap pilihan-pilihan yang dilakukan. Daya guna dan validitas teori tersebut diukur dari kemampuan dan keakuratannya menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala yang diamati. Teori sendiri tidak muncul begitu saja, membutuhkan waktu yang panjang dan bukan tidak mungkin menggunakan keilmuan-keilmuan lainnya dalam usaha untuk membentuk teori tersebut. Makanya tidak sedikit jika kita perhatikan ya, mereka-mereka yang berhasil membuat sebuah teori itu tidak hanya memiliki spesialisasi dalam satu bidang keilmuan saja, tapi juga banyak keilmuan-keilmuan lainnya seperti filsafat, sosiologi, matematika, statistika, dan politik. Nah, kemudian masuk ke dalam model ekonomi. Teori ekonomi yang sudah terbentuk tadi disusun dalam model ekonomi yang merupakan pernyataan formal dari sebuah teori. Model ini dapat dipresentasikan dalam bentuk verbal atau kata-kata, diagramatis, dan matematis. Nah, disinilah mengapa alat analisis yang sudah kita bahas sedikit tadi menjadi sangat penting. Sebuah model ekonomi yang baik bukan dilihat dari seberapa seram penampakan model tersebut, melainkan dilihat dari variabel-variabel yang terkandung di dalamnya. Apakah variabel-variabel tersebut sudah mampu atau tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya dalam dunia nyata. Kemudian deduktif dan induktif. Deduktif ini adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Sedangkan induktif adalah kebalikannya, dari khusus ke umum, gitu ya. Induktif ini adalah contoh-contoh konkret dan fakta-fakta yang diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan atau generalisasi. Nah, kedua metode ini sudah pasti selalu digunakan dalam ilmu ekonomi, baik untuk membentuk maupun menguji sebuah teori. Nah, dalam ilmu ekonomi, model-model yang sudah ada merupakan penyederhanaan realitas ekonomi. Karena merupakan sebuah penyederhanaan, maka sudah pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini ditunjukkan dalam istilah yang sudah pasti adik sering dengar ya, yaitu ceteris paribus. Ceteris paribus adalah suatu keadaan di mana faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Asumsi-asumsi dari setiap variabel itu dianggap tidak mengalami perubahan. Ceteris paribus menjadi sangat penting dalam pembentukan sebuah model agar asumsi-asumsi dasar dari variabel yang sedang diteliti itu tidak terganggu oleh asumsi-asumsi tambahan yang jumlahnya sangat banyak, baik yang diketahui maupun tidak, dan yang dianggap berhubungan langsung maupun tidak dengan variabel-variabel yang sedang kita teliti. Kita ambil contoh sederhana. Penggunaan transportasi umum akan meningkat jika harga bahan bakar non-subsidi dan pajak kendaraan bermotor pribadi dinaikkan. Nah, hal ini sudah pasti akan terjadi jika faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus. Hal ini akan menjadi tidak berlaku lagi jika pada realitanya keadaan dan sistem transportasi umum kita itu ternyata sangat buruk. Belum lagi jika kita memperhitungkan faktor keamanan dan kesehatan, faktor gengsi, bahkan bisa saja distribusi bahan bakar subsidi yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan transportasi umum malah susah untuk mendapatkannya, sehingga mau tidak mau harus menaikkan ongkos transportnya. Nah, yang akhirnya akan menyebabkan opportunity cost dari menggunakan transportasi umum menjadi lebih besar daripada menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pernyataan, hipotesis, dan lain sebagainya itu ada juga yang berbentuk positif dan normatif. Tentu adik-adik sudah sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti jika musim hujan, permintaan payung dan jas hujan akan naik, sehingga harga payung dan jas hujan akan ikut naik pula. Nah, jika nelayan menjual lobster yang sudah dewasa dan siap santap ke Cina dan Vietnam, tentu harga jualnya akan sangat tinggi dan keuntungan yang didapatkan akan sangat besar pula. Nah, dua kalimat yang barusan saya berikan itu adalah contoh dari kalimat positif dalam ilmu ekonomi. Penggunaan kalimat ini biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi yang bersifat deskriptif. Lalu bagaimana dengan kalimat normatif? Kalimat normatif biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi yang bersifat terapan atau yang berkaitan dengan kebijakan. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, pemerintah itu kembali melakukan impor garam. Bagi beberapa pengamat, hal tersebut adalah benar. Namun bagi beberapa pengamat lainnya, hal tersebut belum tentu benar untuk dilakukan.
Perbedaan pendapat di antara pengamat tersebut didasarkan pada berbagai macam faktor, di antaranya adalah tujuan. Bagi beberapa pengamat yang setuju, didasarkan pada tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga harga tidak melonjak dan tidak memberatkan konsumen, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Sedangkan di satu sisi, pengamat yang tidak setuju didasarkan pada tujuan jangka panjang yang tentunya akan merugikan petani garam dalam negeri ke depannya. Jika pemerintah terus-terusan mengimpor garam dan tidak ada campur tangan dalam memodernisasi industri garam di tingkat petani, maka keadaan akan terus seperti ini dan tidak akan pernah ada perubahan. Dari kedua pendapat ini, mana yang dianggap benar? Keduanya adalah benar, tergantung dari apa yang disebut dengan value judgment masing-masing pengamat tersebut. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Apa saja perbedaan dari mikroekonomi dan makroekonomi? Kita coba bahas sedikit. Mikroekonomi sesuai dengan namanya mikro, sudah pasti kecil. Jadi hal-hal yang dianggap kecil di dalam ilmu ekonomi itu masuknya dalam dataran mikroekonomi. Tapi jangan salah sangka, kecil di sini bukan berarti mudah. Kecil di sini adalah bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Jika didefinisikan, mikroekonomi adalah salah satu bidang ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Nah, lalu apa saja sih yang dibahas dalam mikroekonomi? Ada beberapa pembahasan, diantaranya adalah interaksi di pasar barang. Apa itu interaksi di pasar barang? Pasar barang yang dimaksud di sini adalah bukanlah pasar sebagaimana yang kita tahu ya selama ini. Bukan pasar dalam artian fisik, melainkan pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, interaksi atau pertemuan antar permintaan dan penawaran terkait dengan sebuah barang inilah yang dibahas dalam mikroekonomi. Contohnya interaksi di pasar kendaraan bermotor, interaksi di pasar properti, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, mikroekonomi juga membahas tentang tingkah laku penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli di sini adalah bagaimana di sisi pembeli berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang mungkin akan dinikmatinya, dan di sisi penjual akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin akan diperolehnya. Dari hal tersebut, maka mikroekonomi membahas bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatannya untuk membeli berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkannya, dan bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu interaksi di pasar faktor produksi. Apa itu pasar faktor produksi? Pasar faktor produksi itu terdiri dari tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Interaksi dalam pasar faktor produksi di sini maksudnya adalah interaksi atau pertemuan antara mereka yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut dengan mereka yang membutuhkan faktor-faktor produksi tersebut. Interaksi ini akan menentukan harga dari faktor-faktor tersebut. Contohnya, tenaga kerja yang dihargai dengan upah atau gaji, modal yang dihargai dengan bunga atau dividen, tanah yang dihargai dengan sewa, dan kewirausahaan yang dihargai dengan laba atau keuntungan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dibahas dalam mikroekonomi. Lalu bagaimana dengan makroekonomi? Sebagaimana namanya ya, makro sudah pasti yang dibahas adalah sesuatu yang besar, kebalikan daripada yang mikro. Makroekonomi hanya membahas keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat menyeluruh, global, tidak lagi membahas masalah-masalah sebagaimana yang dibahas di dalam mikroekonomi. Apa saja yang dibahas dalam makroekonomi? Di antaranya adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, pengeluaran agregat, dan bagaimana mengatasi pengangguran dan inflasi. Makroekonomi ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan fiskal dan moneter. Lalu bagaimana keterkaitan antara mikroekonomi dan makroekonomi? Mana yang lebih penting? Sudah pasti sangat terkait dan keduanya sangat penting. Kedua hal ini bisa dikatakan saling mengisi agar kondisi perekonomian dapat berjalan dengan baik sehingga bisa tumbuh dengan stabil. Nah, sekarang kita akan masuk pada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah istilah yang bisa dikatakan sangat mikroekonomi sekali. Lalu apa sih definisi dari mekanisme pasar itu? Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas dari sebuah barang dan atau faktor-faktor produksi. Pada slide sebelumnya, kita sudah sedikit membahas bagaimana konsep pasar barang dan pasar faktor produksi ya. Nah, mekanisme pasar ini adalah gambaran bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi sehingga bisa menyepakati harga dari barang dan faktor produksi tersebut.
Nah, titik pertemuan kesepakatan tersebutlah yang di dalam ilmu ekonomi disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Untuk lebih mudahnya, mungkin adik-adik bisa memperhatikan kurva permintaan dan penawaran yang tampak pada layar. Kurva inilah yang menggambarkan bagaimana konsep dari mekanisme pasar itu. Nah, kemajuan perekonomian yang telah dicapai oleh negara-negara maju membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mampu mengembangkan perekonomian. Tetapi di dalam perjalanannya, mekanisme pasar juga dapat menimbulkan beberapa akibat buruk yang berakibat pada kegagalan pasar itu sendiri, sehingga mengakibatkan pemerintah harus campur tangan untuk memperbaikinya. Mekanisme pasar tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya adalah bisa adik-adik perhatikan lah ya sebagaimana yang tampak di layar. Kegagalan pasar sendiri bukan tidak mungkin terjadi. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana tidak ada respon dari pasar sehingga terjadi oversupply atau overdemand. Dan hari ini tidak mampu membatasi permintaan atau tidak juga mampu mengatasi penawaran sehingga kondisi pasar yang efektif itu tidak bisa tercipta. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Di antaranya adalah persaingan yang gagal, pasar yang tidak lengkap, kegagalan informasi, barang publik, dan eksternalitas. Namun kegagalan pasar biasanya diakibatkan oleh adanya kartel atau monopoli dalam pasar tersebut. Agar mekanisme pasar kembali stabil, maka diperlukan campur tangan pemerintah, di antaranya berupa membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini wajib dilakukan oleh pemerintah agar mereka yang memiliki faktor-faktor produksi itu dapat terlindungi. Selain untuk melindungi pemilik faktor produksi, peraturan juga dapat meminimalisir terjadinya persaingan yang gagal yang diakibatkan oleh adanya kartel atau monopoli dan meminimalisir eksternalitas yang bisa mengakibatkan kegagalan pasar. Selain itu, pemerintah juga perlu campur tangan dalam melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak memberikan keuntungan maksimal jika dilakukan oleh swasta, seperti pada perusahaan listrik, air, jalan, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi pertama kita hari ini. Pekan depan kita akan membahas bagaimana teori permintaan dan penawaran. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika adik-adik ada pertanyaan terkait dengan materi, silahkan saja untuk langsung diajukan via WA Group. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mingguan individu yang sudah saya sisipkan di Spada ya. Batas waktunya 1 pekan dari sekarang. Sebelum pertemuan pada pekan depan dimulai itu, adik-adik sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.